Ajaran Tantra yang terkandung dalam cerita Brayut. Dalam Guguritan, Brayut diceritakan keluarga Brayut adalah seorang penganut Buddha. Di saat perayaan Galunggung, Pan Brayut membuat berbagai bentuk makanan olahan dari daging babi untuk dipersembahkan sebagai sesaji. Sementara istrinya masih tertidur lelap karena kelelahan mengurusi anaknya yang berjumlah 18 termasuk yang masih dalam kandungan. Berbagai pola anak-anaknya yang membuat si ibu menjadi sangat terkuras tenaganya, sehingga tidak sempat membantu suaminya menyiapkan upacara. Ketika terbangun dari tidurnya, si ibu langsung ke dapur untuk makan berbagai jenis makanan yang tadinya sudah dipersembahkan sebagai sesaji. Berbagai jenis olahan daging dimakannya dengan lahap, tanpa mempedulikan anak-anaknya yang menangis. Tiba-tiba suaminya datang dan memarahinya. Terjadi perdebatan antara keduanya terkait banyaknya anak-anak yang lahir. Si suami menyalahkan istri, sedangkan si istri membela diri dengan menyatakan bahwa anak-anak mereka lahir akibat si suami tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya. Setiap ada kesempatan, si suami selalu mengajak istrinya untuk melakukan hubungan. Selanjutnya dikisahkan Brayut mulai belajar ilmu ketuhanan pada seorang guru bijak bernama Pangeran Jombang yang sangat menguasai ilmu tentang ajaran agama Buddha. Setelah mendapatkan banyak pelajaran, Pan Brayut kemudian melakukan tapa semedi di pohon kepu besar yang bagian bawahnya berlubang di sebuah kuburan yang angker. Atas karunia Tuhan, akhirnya ilmu Pan Brayut disempurnakan. Ringkas cerita, setelah anak-anak dewasa dan menikah, Pan Brayut dan Men Brayut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan anak dan menantunya untuk pergi mengasingkan diri dengan membuat sebuah pasraman. Sebuah pesta besar disebut oleh anak-anak. Berbagai makanan olah daging disajikan dalam pesta tersebut, dan tak ketinggalan berbagai jenis minuman berupa tuak, arak, berem. Setelah pesta usai, Pan Brayut dan istri di antara anak-anak dan warga menuju tempat yang telah dipersiapkan untuk melanjutkan hidupnya sebagai pendekun kerohanian. Pengaruh Tantra Nyanak Hindu India ke Indonesia atau Bali. Muncullah berbagai pandangan para ahli yang menyatakan tentang peran budaya lokal, khususnya di Kepulauan Indonesia, dalam menerima pengaruh Hindu India yang disebutnya dengan istilah lokal genius. Seperti halnya Wallace menyatakan bahwa lokal genius ini bersifat sentral karena merupakan kekuatan yang mampu bertahan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan yang mampu pula berkembang untuk masa-masa mendatang. Sementara itu, Bosca dalam menganalisis tentang lokal genius lebih menitik beratkan perhatian pada peran aktor pelaku penerima kebudayaan itu. Oleh karena itu, masuknya unsur India sebaiknya dianggap sebagai zat penyubur yang menumbuhkan agama Hindu Indonesia yang tepat memperlihatkan kekhasannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lokal genius ini, baik budaya maupun aktor lokal, memang bersifat sentral dalam hubungannya dengan persebaran Hinduanisme di Indonesia. Hilangnya atau musnahnya lokal genius berarti pula memudarnya kepribadian suatu masyarakat. Sedangkan kuatnya lokal genius untuk bertahan dan berkembang menunjukkan pula kepribadian masyarakat. Masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia menyebabkan terjadinya proses kontestasi antara bentuk-bentuk kepercayaan Indonesia dengan agama Hindu yang datang dari India. Proses interaksi terjadi secara alkulturasi, di mana unsur-unsur asing diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa hilangnya kepribadian dasar kebudayaan lokal. Pandangan-pandangan ini mengindikasikan bahwa kebudayaan Indonesia ketika terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan India telah berada dalam posisi yang cukup kuat, sehingga terjadilah proses dialektis dan tidak terjadi dominasi. Masuknya pengaruh Hindu ke Bali tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu. Tidak hanya datang langsung dari India, namun juga dari Jawa. Mitos yang berkembang dalam masyarakat Bali menyebutkan bahwa upaya-upaya menghindu-jawakan masyarakat Bali yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dari Jawa seperti Markandeya, keturunan dan juga Danghayang Dwi Jendra menyebabkan terjadinya konteksi keagamaan pada masyarakat Bali.
Markandeya dipandang sebagai seorang RSI yang pertama kali berusaha menanamkan pengaruh Hindu Jawa di Bali melalui 2 kali misi yang dilakukan dengan membawa ratusan orang dari Jawa ke Bali. Meskipun kisah ini masih sangat berbau mitos, tetapi jelas bahwa langkah-langkah yang dilakukan merangsang terjadi transformasi agama di Bali. Kisah perjalanan tokoh-tokoh agama ini di Bali dalam upaya menyebarkan ajaran agama Hindu sangat diyakini oleh beberapa kalangan di Bali. Meskipun bukti-bukti artefak belum ditemukan, penelusuran masa lalu menggunakan cerita atau mitos kiranya masih dimungkinkan. Menurut Sartono Kartodirejo, salah seorang sejarawan Indonesia, bahwa kelemahan penulis sejarah selama ini karena seringkali hanya mengandalkan sumber-sumber dokumen atau arsip. Belum banyak yang menggunakan sumber maupun sumber sofistikal. Fakta mental yang dimaksud dalam hal ini dianggap dekat dengan ingatan sosial kemasyarakatan yang detail. Generasi fakta mental masyarakat biasanya terdiri atas ide, gagasan, pandangan, orientasi nilai, mitos, dan segala macam struktur kesadaran dalam masyarakat. Masuknya pengaruh Hindu ke Bali juga bukan berasal dari suatu mazhab tersendiri, namun bersumber dari berbagai mazhab atau seket. Penelitian yang pemah dilakukan Goris menunjukkan bahwa paling tidak di Bali pememah berkembang 9 seket, yaitu Siwa, Siddhanta, Pasupata, Bhairawa, Wesnawa, Boda atau Sogata, Brahmana, Rosisora, dan Ganapita. Meskipun data tentang eksistensi dari masing-masing seket itu masih sangat minim, tapi dapat disimpulkan bahwa pergaulatan keagamaan pada masyarakat Bali sejak zaman pemerintahan Raja-Raja Bali kuno sudah sangat tinggi. Proses itu berlangsung terus dan bahkan tidak tertutup kemungkinan telah terjadi konflik-konflik antar sekte sehingga mengharuskan Empu Kuturan, seorang rohani dari Jawa Timur yang menduduki jabatan penting dalam masa pemerintahan Raja Marakata, melakukan langkah-langkah untuk menata kehidupan keagamaan melalui konsep tata ruang pada tingkat desa dengan menetapkan konsep Khayangan 3 sebagai tempat pemujaan Trimurti. Meskipun kekuatan data yang ditemukan ini masih sangat mungkin untuk diperdebatkan, tetapi paling tidak hal ini memberikan indikasi bahwa diferensiasi sistem keyakinan yang berkembang dalam masyarakat Bali saat itu telah membuat gerah pihak penguasa, sehingga mengambil langkah-langkah pengaturan sistem kepercayaan masyarakat melalui indoktrinasi sistem keyakinan Hindu Jawa. Salah satu mazhab yang pernah berkembang di Bali yang pengaruhnya hingga saat ini masih sangat kuat dirasakan adalah mazhab Tantrayana, Siwa Tantra, dan Buddha Tantra. Mazhab ini diperkirakan berkembang di India antara 300 sampai 1200 Masehi. Tantrayana sangat terkenal dengan makanan daging, gerakan-gerakan tertentu, maituna, hubungan seks sebagai media pemujaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan, dan kesaktian. Tokoh-tokoh yang cukup dikenal sebagai penganut ajaran ini antara lain Aditya Warma di Sumatera, Kertanegara di Jawa Timur, Kebu Parut atau Kebu Edan di Bali. Tantrayana sangat berpengaruh di Bali, sehingga dengan demikian aspek-aspek ajarannya sangat signifikan dalam mewarnai ajaran agama Hindu di Bali, seperti penggunaan candi sebagai tempat pemujaan Dewi Durga, pemujaan terhadap unsur sakti dan dewi seperti Dewi Uma, Laksmi, Sri, dan sebagainya. Dasar-dasar ajaran Tantrayana yang memposisikan pemujaan terhadap sakti sebagai hal yang sangat penting telah ditemukan jauh sebelum pengaruh Hindu berkembang di India. Temuan-temuan yang dihiasi dari penggalian di daerah Mohenjo dan Harappa antara area terakota yang menggambarkan tubuh wanita dengan pinggang ramping, pinggul, dan buah dada yang penuh sebagai gambaran yang subur telah mengantarkan para ahli untuk berasumsi bahwa orang-orang Dravida sebagai pendukung kebudayaan ini lebih mengutamakan pemujaan terhadap dewi. Di samping itu ditemukan juga area laki-laki bermuka 3 dalam posisi duduk bersila dengan penis dalam keadaan ereksi.
Sikap ini meningkatkan pada sikap meditasi dalam ajaran yoga. Bila memang demikian keadaannya, kiranya bisa dikatakan bahwa ajaran yoga yang berkembang belakang di India berasal dari akar tradisi bangsa Dravida. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila dalam Tantrayana dikenal juga proses untuk mencapai siddhi melalui aktivitas gerak Kundalini dari Muladhara Cakra sampai Sarasara Cakra sebagai langkah-langkah untuk penyatuan Siva dengan Sakti. Temuan kedua area tersebut mengingatkan pada tradisi menggelitik di Indonesia berupa patung laki-laki dan perempuan dengan alat kelamin yang digambarkan secara natural berfungsi sebagai penolak bala. Berangkat dari catatan tersebut di atas, rupanya ajaran Tantrayana yang masuk ke Bali telah alamat proses lokalisasi, mengingat benih-benih ajaran yang sejenis telah berkembang di Bali. Perlu dicatat pula bahwa posisi tawar sistem keyakinan masyarakat Bali berada dalam posisi yang cukup kuat sehingga memungkinkan terjadi lokalisasi ajaran Hindu, khususnya Tantrayana di Bali. Lokalisasi bila meminjam batas yang diberikan oleh Niels Mulder, yaitu inisiatif dan sumbangan masyarakat lokal sebagai jawaban dan penanggung jawab atas hasil-hasil pertemuan budaya. Dengan kata lain, budaya yang menerima pengaruh dari luarlah yang menyerap dan menyatakan kembali unsur-unsur asing dengan era menempa. Unsur-unsur asing itu sesuai dengan pandangan hidup. Dalam proses lokalisasi, unsur-unsur asing perlu menemukan akar-akar lokal atau barang asli daerah tersebut, di mana unsur-unsur asing itu dapat dicangkokkan baru kemudian melalui peresapan oleh getah budaya asli itu. Cengkokan itu akan berkembang dan berubah. Sementara itu, Nordloth mengidentifikasi lokasi sebagai proses aktif untuk mengadopsi dan memberikan makna baru terhadap konsep-konsep dari India. Lokalisasi sebuah sistem keyakinan menuntut adanya kemampuan dari aspek lokalisasi untuk melakukan tindakan akomodatif, akulturatif, dan resitentif terhadap pengaruh luar dalam hal sistem keyakinan yang datang dari India, khususnya Tantrisme. Menurut pandangan V, Tantra adalah sistem keyakinan asli masyarakat India yang kemudian menyebar ke Nepal, Tibet, China, Mongolia, Jepang, dan Indonesia. Menurut V, dalam Tantra terhadap dua aspek penting, yaitu pertama menyangkut teori penciptaan yang menyatakan bahwa semesta ini tanpa awal dan tanpa akhir, karena merupakan perwujudan dari energi suci Sang Kreator. Dan yang kedua adalah menyangkut gerakan-gerakan serta ritual yang mampu mengarahkan manusia menuju energi suci Sang Kreator di bawah bimbingan seorang guru. Sementara itu, di Bali sendiri belum masuknya pengaruh Hindu, menunjukkan bahwa sistem keyakinan yang berkembang dalam masyarakat sudah berada dalam posisi yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya lokalisasi ajaran-ajaran yang datang mendekat. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kebudayaan serta sistem keyakinan masyarakat Bali sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi ketika proses lokalisasi itu terjadi, antara lain sebagai berikut. Kepercayaan tentang gunung dan laut sebagai alam roh, kepercayaan bahwa alat vital memiliki kekuatan magic, adanya kepercayaan bahwa setelah mati ada kehidupan lain dan menjelma kembali. Adanya kepercayaan bahwa organ-organ tubuh, tentu terutama penis dan vagina, memiliki kekuatan sebagai penolak bala. Adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang dapat diminta pertolongan. Adanya kepercayaan bahwa organ seks memiliki kekuatan sakti, dapat dilihat pada area-area arkeologi yang ditemukan di pura dalam Celuk Buman dan di pura Besakin Keramas. Penampilan kelamin sebagaimana dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat menggelitik Indonesia pada waktu itu, bahwa sebagian bagian tertentu dari tubuh manusia mempunyai kekuatan gaib yang amat besar, yaitu mata, lidah, dan alat kelamin yang dapat menolak bahaya dan dapat juga memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.